sekarang terkadang kekuasaan, kejayaan seperti pembacaan kemarin yang sering kali kita andalkan menjadi pertolongan kita, itu sifatnya tidak akan memberi kelegaan sepenuhnya. Pertolongan Tuhanlah yang akan memberi kelegaan sepenuhnya di dalam hati kita sebagai manusia. Karena dalam pertolongan Tuhan ada kesempurnaan yang luar biasa yang akan memberi jawab melebihi apa yang kita pikirkan saat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua yang menjadi nasihat, pertolongan yang Tuhan berikan adalah pertolongan yang nyata, bukan pertolongan yang bahasa keren sekarang bilang PHP, memberi harapan palsu. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang nyata, tidak abstrak, tidak bayang-bayang, nyata. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan lewat pemazmur ini. Ia akan menolong kaki kita untuk kuat berdiri, berjalan. Karena kaki adalah lambang keseimbangan. Orang berdiri di atas kaki. Kaki adalah lambang untuk kita bergerak, maju ataupun mundur. Dan pertolongan Allah yang dikatakan pemazmur dalam pembacaan kita, Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Ia tidak akan terlelah. Ia selalu ada. Itu pertolongan Tuhan yang nyata. Ada kekuatan yang akan diberi bagi kita. Ada kuasa yang akan diberi bagi kita untuk melangkah pasti menjalani setiap perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga yang dinasihatkan firman, bahwa di dalam pertolongan Tuhan yang nyata ini kita akan dijauhkan dari berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Itu ayat yang ke-6 mengatakan kita dilindungi dari panasnya matahari. Kita dilindungi dari berbagai himpitan persoalan yang menyakitkan hati, menyakitkan kehidupan kita. Dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari memasuki tahun 2023 dengan mengandalkan Tuhan semata. Karena di dalam Tuhan, kata pemazmur, 3 hal tadi akan pun menjadi bagian kita, akan memberi jawab dalam setiap pengharapan, dalam setiap cita-cita dakwaan, akan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan. Saya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan keluarga, masyarakat, jemaat, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat, berjalan maju, menemukan setiap berkat Tuhan. Sepanjang tahun ini mungkin zaman akan berubah, proses hidup akan selalu terjadi, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah.
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Luar biasa, sangat baik Tuhan, karena tahun yang baru menjadi milik saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali mengenang hidup di tahun 2022, pastinya di sana ada senang, ada sedih, ada sehat, ada sakit, ada duka, ada suka. Tetapi yang paling kita rasakan adalah berkat yang luar biasa, karena hari ini kita menjadi kesaksian atas berkat itu di tahun anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita punya impian di tahun 2023, punya harapan. Ada yang ingin karirnya lebih sukses dari tahun 2022. Ada yang ingin masih melanjutkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dengan melanjutkan studi. Ada yang ingin mencari jodoh, menikah. Ada yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Ada yang ingin menjadi kurus dari tahun 2022 seperti saya. Saya cita-cita jadi kurus di tahun 2023. Punya harapan masing-masing. Tetapi yang menjadi pertanyaan sama saya Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di depan mata di tahun 2023 ini kita semua tidak tahu. Ada sekecil kekhawatiran, pastinya ada sekecil kecemasan yang terlintas karena perubahan hidup di dunia ini yang semakin menakutkan dalam kacamata manusia. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam pemahaman radikalisme yang semakin mengancam, terorisme yang semakin menakutkan. Alam pun seakan-akan menghukum kita dengan bencana yang tiba-tiba terjadi, yang mungkin akan ada di tahun 2023. Di sana sekecil kecemasan dan kekhawatiran itu hadir. Tapi Mazmur 121 dalam pembacaan Alkitab kita yang disodorkan pada pekerja majelis sinode, yang menggambarkan nyanyian siaran bangsa Israel. Kalau seluruhnya nyanyian siaran, pasal 120 sampai pasal 132, ini merupakan nyanyian bangsa Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya besar. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, ke puncak, karena kata naik menandakan bahwa mereka berada pada tempat yang bawah, lalu mereka harus berada pada tempat yang puncak, perjalanan yang melelahkan. Nyanyian ini menjadi nyanyian pengharapan yang oleh pemazmur dan disimpulkan untuk kita ajak, untuk saya ajak kita semua memaknainya. Pertama, pemazmur dalam nyanyian ini mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Itu dalam ayat yang pertama dan kedua. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau sekarang
Terkadang kekuasaan, kejayaan seperti pembacaan kemarin yang sering kali kita andalkan menjadi pertolongan kita, itu sifatnya tidak akan memberi kelegaan sepenuhnya. Pertolongan Tuhanlah yang akan memberi kelegaan sepenuhnya di dalam hati kita sebagai manusia. Karena dalam pertolongan Tuhan ada kesempurnaan yang luar biasa yang akan memberi jawab melebihi apa yang kita pikirkan saat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua yang menjadi nasihat, pertolongan yang Tuhan berikan adalah pertolongan yang nyata, bukan pertolongan yang bahasa keren sekarang bilang PHP, memberi harapan palsu. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang nyata, tidak abstrak, tidak bayang-bayang, nyata. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan lewat pemazmur ini. Ia akan menolong kaki kita untuk kuat berdiri, berjalan. Karena kaki adalah lambang keseimbangan. Orang berdiri di atas kaki. Kaki adalah lambang untuk kita bergerak, maju ataupun mundur. Dan pertolongan Allah yang dikatakan pemazmur dalam pembacaan kita, Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Ia tidak akan terlelah. Ia selalu ada. Itu pertolongan Tuhan yang nyata. Ada kekuatan yang akan diberi bagi kita. Ada kuasa yang akan diberi bagi kita untuk melangkah pasti menjalani setiap perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga yang dinasihatkan firman, bahwa di dalam pertolongan Tuhan yang nyata ini kita akan dijauhkan dari berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Itu ayat yang ke-6 mengatakan kita dilindungi dari panasnya matahari. Kita dilindungi dari berbagai himpitan persoalan yang menyakitkan hati, menyakitkan kehidupan kita. Dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari memasuki tahun 2023 dengan mengandalkan Tuhan semata. Karena di dalam Tuhan, kata pemazmur, 3 hal tadi akan pun menjadi bagian kita, akan memberi jawab dalam setiap pengharapan, dalam setiap cita-cita dakwaan, akan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan. Saya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan keluarga, masyarakat, jemaat, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat, berjalan maju, menemukan setiap berkat Tuhan. Sepanjang tahun ini mungkin zaman akan berubah, proses hidup akan selalu terjadi, tetapi kasih Tuhan tidak akan